Dari waktu ke waktu ini perubahan anggaran ini lapor ke sini. Kemana lagi mereka ngelapor kalau bukan ke kita? Kita kan mewakili yang punya duit. Ya kan? Ini bukan punya bapak duitnya, punya masyarakat. Nah karena itu laporkan ke kami, supaya kalau orang bertanya berapa anggaran yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan itu betul-betul sungguh-sungguh kami bisa jawab. Bukan nggak sembarang ngomong, ini kan nggak ada. Ini kebetulan aja temanya terkait ini, maka dilaporkan. Saya minta usul nanti ketua dalam kesimpulan rapat itu dibuat tuh, bahwa BPJS Ketenagakerjaan secara reguler harus melaporkan investasi yang mereka kelola kepada Komisi 9 secara detail. Kenapa? Karena di dalam paparan dijelaskan di sini tadi, meningkatkan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan secara transparan, efektif, dan efisien. Pegang ini, ada di sini di paparan halaman 9. Saya pegang ini, jangan cabut lagi, ini sudah benar. Karena itu kita minta nanti dana itu dilaporkan kepada Komisi 9. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama saya mulai Pak Dirut ke Dirut dulu ya, ke direksi BPJS, yaitu pada halaman 3. Walaupun saya katakan ini pertanyaan ke Dirut, ini tentu juga kewenangan untuk menjawab adalah para direksi ya, terkait dengan apa-apa yang sudah dipaparkan ini. Pertama, secara umum saya melihat bahwa pengelolaan BPJS yang telah disampaikan dipaparkan tadi itu sangat optimis, kayak tidak ada masalah gitu, dan luar biasa gitu. Jadi proyeksi-proyeksi yang ditampilkan dan dipaparkan itu seakan-akan ini nggak ada masalah sama sekali gitu. Padahal kita sedang pandemi, padahal sedang banyak orang yang di PHK, padahal sangat banyak orang yang tidak jadi investasi untuk membuka lapangan pekerjaan baru, padahal kemungkinan besar banyak sekali juga orang yang tarik JHT misalnya. Nanti ini akan kita paparkan satu-satu, tapi saya mulai dulu dengan pertanyaan halaman 3 tadi. Di sana Bapak menjelaskan adanya realisasi kepesertaan aktif sampai dengan Agustus 2021. Dan mungkin perkiraannya sampai Desember 2021 di sini. Pertanyaan saya Pak, coba dijelaskan ke saya ini kira-kira yang aktif ini berapa sebetulnya? Pesertaan semua ya. Mulai dari yang hanya ngambil 1 atau 2 jaminan sampai dengan 5 jaminan. Itu dulu. Kemudian berapa yang tidak aktif? Ini pertanyaan mendasar sekali. Karena bagi saya nih, kepesertaan BPJS ini salah satu kunci keberhasilan dari pengelolaan BPJS dan jaminan sosial yang baik. Ya, berapa yang aktif, berapa yang tidak aktif. Kemudian apa saja cara yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan agar para peserta ini tetap menjadi peserta BPJS dan tidak keluar dari kepesertaan BPJS. Karena mohon maaf Pak, sebetulnya orang bertahan di BPJS ini ada banyak ceritanya juga, termasuk diantaranya bantuan subsidi upah yang diberikan pemerintah untuk dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dengan adanya bantuan subsidi upah itu orang kadang bertahan di sana. Sebetulnya udah mau keluar, tapi karena ada bantuan subsidi upah, karena kalau keluar kan nggak dapat. Nah ini kan berarti privilege yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tapi selain apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan subsidi upah tadi itu, apa saja yang murni dikerjakan oleh BPJS, dalam hal ini para direksi yang terhormat. Kemudian yang berikutnya, di sini proyeksinya saya kira sangat optimis. Karena dari 29,20 nanti kemungkinan besar akan naik jadi 30,50. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara mendapatkan ini? Yang gapnya 1,30 tadi ini. Ini saya kira paham ya, itu gampang sekali, pertanyaannya mudah. Kemudian halaman berikutnya, pada halaman 4. Di sini juga dijelaskan soal realisasi iuran Pak. Sampai dengan Agustus tahun 2021. Di sini dijelaskan bahwa iuran sampai Agustus 2021 itu bisa mencapai sampai 50,32 triliun. Ini sangat
baik sekali saya kira. Tetapi sampai akhir tahun diperkirakan nanti ada gap 26,26 triliun. Artinya ini belum terrealisasi karena belum berjalan kan. Jadi proyeksinya nanti sekitar 26,26 triliun kan gitu Pak. Berarti tahun 2021 ini diperkirakan akan dapat sekitar 76,58 triliun. Nah, pertanyaan saya Pak, karena tingginya gap tadi 26,26 triliun itu, ini apa yang bisa dilakukan? Ini kan mirip dengan pertanyaan sebelahnya tadi. Sehingga Bapak yakin betul 26,26 ini akan tercapai. Perencanaan yang baik itu adalah satu strategi yang betul-betul harus dievaluasi setiap saat, sehingga perencanaan itu bukan hanya sekedar sebut, bukan hanya sekedar menyatakan begitu dan ternyata tidak terrealisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, di dalam halaman 4 ini Bapak menjelaskan kinerja iurannya masih on the track Pak. Saya tanya, apa saja kriteria kinerja iuran yang on the track itu? Apa saja hal-hal yang menyebabkan kinerja tidak on the track? Ini perlu, karena uang rakyat yang Bapak lola tadi. Ini murni bukan APBN, ini murni uang rakyat, uang para pekerja. Keringat-keringat mereka kumpulkan uangnya untuk ikut ber-BPJS ini. Jadi karena itu uangnya harus aman. Halaman 5, di sana disebutkan bahwa klaim jaminan kesehatan jaminan ketenagakerjaan ini per Agustus 2021 itu mencapai 26,14 triliun. Ini tinggi sekali sebetulnya Pak menurut saya. Ini yang saya lihat tidak konsisten. Tadi di depan tadi ini optimismenya cukup tinggi. Bahkan sampai akhir tahun nanti akan ada tambahan anggaran 26,26 triliun. Sementara penarikannya mencapai 26,14 triliun. Berarti ini kan sebetulnya sama saja dengan tidak ada Pak. Karena 26 dikurang 26 kan sama dengan 0. Kalaupun ada ya 0, sekian persen. Nah pertanyaan saya berkenan dengan ini Bapak Ibu Saudara, para direksi yang hormat. Apa yang menyebabkan tingginya klaim jaminan ini? Terangkan kepada kami kaitannya juga dengan pandemi ini. Terangkan kepada kami dengan ketahanan para pengusaha untuk tetap bertahan di tengah situasi yang sangat rumit ini. Kemudian yang kedua, di depan tadi ada asumsi akan ada kenaikan peserta Pak. Pertanyaan saya, sebetulnya kalau ada kenaikan kepesertaan, maka semestinya klaim jaminannya tidak banyak Pak. Karena yang datang kan uang mestinya. Orang jadi masuk peserta uangnya bertambah. Kan begitu logikanya. Tapi faktanya Bapak paparkan ini ada tarikan besar sampai 26,14 triliun. Coba jelaskan ke saya rasionalisasi ini Pak. Ya sekali lagi kepesertaan ini adalah salah satu tulang punggung daripada keberhasilan pengelolaan manajemen jaminan sosial. Halaman berikutnya, mohon maaf nih, saya hampir setiap halaman ini ada, tapi akan saya percepat. Halaman 6. Dana investasi per Agustus 2021 disebutkan sebesar 514,74 triliun. Saya senang sekali Pak mendengar ini. Artinya uang rakyat, uang para pekerja yang Bapak kelola itu makin hari makin besar. Saya ketika masuk di Komisi 9 tempo hari, periode yang lalu, anggarannya itu masih 320 triliun Pak. Berarti sekarang 514,74 triliun. Berarti ada kenaikan kurang lebih 140 triliun atau 160 triliun kurang lebih. Per 3 tahun. Berarti kan besar Pak. Bahkan lebih menggembirakan lagi Bapak memproyeksikan akhir tahun nanti ada tambahan lagi 34,96 triliun kan begitu. Nah karena itu pertanyaan saya pertama Pak. Sebetulnya berapa total ini kan dana investasi maksudnya ini Pak. Sebetulnya berapa sih total dana peserta yang dikumpulkan? Semuanya Pak, ini jangan investasi saja. Saya tidak paham ini kan maksudnya di sini investasi saja Pak, yang diinvestasikan nih. Atau mungkin ini semua dananya. Nanti diterangkan Pak. Berapa semuanya? Supaya kami dari waktu ke waktu, mestinya ini saya usul di pimpinan, dari waktu ke waktu ini perubahan anggaran ini lapor ke sini. Kemana lagi mereka ngelapor kalau bukan ke kita? Kita kan mewakili yang punya duit. Ya kan? Ini bukan punya Bapak duitnya. Punya masyarakat. Nah karena itu laporkan ke kami. Supaya kalau orang bertanya berapa anggaran yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan itu betul-betul sungguh-sungguh kami bisa jawab.
Bukan nggak sembarang ngomong, ini kan nggak ada. Ini kebetulan aja temanya terkait ini, maka dilaporkan. Saya minta usul nanti ketua dalam kesimpulan rapat itu dibuat tuh bahwa BPJS Ketenagakerjaan secara reguler harus melaporkan investasi yang mereka kelola kepada Komisi 9 secara detail. Kenapa? Karena di dalam paparannya dijelaskan di sini tadi, meningkatkan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan secara transparan, efektif dan efisien. Pegang ini. Ada di sini di paparan halaman 9. Saya pegang ini. Jangan cabut lagi, ini sudah benar. Karena itu kita minta nanti dana itu dilaporkan kepada Komisi 9. Yang berikutnya Bapak Ibu, halaman 7. Ada hasil investasi per Agustus yang nilainya mencapai 22,35 triliun. Nanti diprediksi pada akhir Desember itu akan mencapai tambahan lagi 10,88 triliun. Saya tanya Pak, kalau dibandingkan dari 3 tahun terakhir ini, sebelum Bapak duduk di situ, ini kira-kira berapa hasil investasi per tahun ya? Nanti kita bandingkan, tahun 2018 berapa, 2019 berapa, 2020 berapa. Kenapa? Kita mau lihat apakah capaian 22,35 triliun ini menggembirakan atau justru malah tidak menggembirakan. Mestinya itu ada di situ. Kalau Bapak nggak punya, nanti saya punya nih di sini. Kemudian yang berikutnya, apa sih sebetulnya manfaat daripada hasil investasi bagi pada peserta? Nanti dijelaskan, karena saya lihat salah satu yang Bapak rumuskan di sini dalam agenda berikutnya itu adalah soal bagaimana memberdayakan hasil investasi itu. Saya mau dengar Pak, kira-kira hasil investasi yang 22, sekian triliun itu apa manfaatnya bagi peserta? Apakah langsung dibagi ke mereka, diberikan beasiswa kepada mereka, diberikan santunan dan seterusnya, atau apa-apa saja yang lainnya?